Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini, Rabu tanggal 2 Juli 2025, diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 11 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada dua orang sahabat. Satu adalah seorang mekanik dan yang lain seorang dokter. Si mekanik berkata, "Kalau mobilmu rusak, kamu butuh aku. Tanpa aku, kamu nggak bisa ke rumah sakit pun." Si dokter tertawa dan menjawab, "Tapi kalau kamu sakit, kamu juga butuh aku. Tanpa aku, kamu nggak bisa memperbaiki mobil orang lain." Mereka kemudian sadar, tidak ada yang lebih penting. Mereka berbeda, tapi sama-sama dibutuhkan. Demikian juga dengan laki-laki dan perempuan. Peran kita berbeda, tapi nilainya sama di hadapan Allah. Saudara yang terkasih, Korintus adalah kota kosmopolitan yang multikultural dan memiliki beragam praktik sosial dan keagamaan. Jemaat di Korintus terdiri dari berbagai latar belakang, Yahudi, Yunani, dan Romawi, dengan norma gender yang berbeda. Masalah dalam pasal ini berkaitan dengan praktik ibadah, khususnya penutup kepala perempuan saat berdoa. Dalam budaya Yunani Romawi, ada struktur patriarkal yang kuat. Laki-laki dianggap lebih tinggi statusnya dari perempuan. Namun Paulus mengkoreksi pandangan ini dengan memberi pandangan menurut firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan ada relasi saling ketergantungan antara laki-laki dan perempuan. Ayat 11 sampai 12 muncul sebagai semacam penyeimbang setelah Paulus memberikan pandangan firman Tuhan mengenai hubungan laki-laki dan perempuan dalam konteks ibadah. Ayat ini menyatakan bahwa di dalam Tuhan, laki-laki dan perempuan saling bergantung, tidak superior satu atas yang lain. Paulus menekankan bahwa meskipun ada perbedaan peran atau asal-usul, tidak ada superioritas di antaranya. Laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang setara di hadapan Allah. Ayat 12 menggarisbawahi fakta biologis bahwa meskipun perempuan pertama berasal dari laki-laki, namun semua laki-laki selanjutnya dilahirkan oleh perempuan. Artinya, tidak ada satu pihak pun yang bisa berdiri sendiri.
Paulus menutup dengan sebuah pengingat penting. Semua ciptaan, peran, dan relasi manusia bersumber dari Allah yang menjadi fondasi untuk kerendahan hati dan saling menghormati. Saudara yang terkasih, di tengah masyarakat saat ini yang kerap menonjolkan superioritas satu gender atas gender yang lain, Paulus mengingatkan kita bahwa dalam Tuhan, laki-laki dan perempuan bukanlah pesaing atau lawan, tapi partner dalam karya ciptaan dan rencana Allah. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan relasi yang saling melengkapi dan menghargai satu sama lain. Kita diajarkan untuk menghargai orang lain, khususnya lawan jenis, sebagai rekan sejalan dalam hidup dan pelayanan. Jangan menilai orang dari perannya, tapi lihatlah bahwa Tuhan memakai setiap orang untuk tujuannya. Dan ingatlah bahwa segalanya berasal dari Allah. Sikap rendah hati adalah dasar dari hubungan yang sehat dan penuh hormat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, ajar kami untuk melihat sesama kami bukan sebagai pesaing, tapi sebagai partner yang Engkau tempatkan dalam hidup kami. Tolong kami untuk menghargai dan mendukung mereka seperti Engkau menciptakan kami untuk saling melengkapi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.